Kapolda. Belum sampai boleh potong. Tanggapan terima kasih berdiri, masih saja kami persilakan kepada Bapak Ibu dan ada kursi-kursi yang telah disediakan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Frederick Paulus. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati PLT Wakil Saya dari sebelah sana aja ya Pak. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk kembali ke titik yang telah ditentukan. TNI Purnawirawan Ludwig Frederick Paulus. Yang kami hormati Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Yang kami hormati PLT Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Asep Nana Mulyana SHMH. Yang kami hormati Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Bapak Dwi Teguh. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, baik yang hadir secara langsung atau yang mewakili, beserta seluruh tamu undangan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dalam acara launching dan press conference sisa stockpile biji boksit di Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini Senin, tanggal 28 Juni 2025. Dan 24 Kementerian Lembaga terkait. Mengawali laporan ini, Bapak senantiasa mengucapkan puji dan syukur ini Bapak Jaksa Agung Bagian Intelijen selaku Ketua Pelaksana Des BPDN, Bapak Profesor Redaman Topani, dan Khusus Wakil Jaksa Agung Bagian Intelijen, selaku Ketua Pelaksana Des Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara di Des BPDN, untuk melaporkan capaian kinerja Des sejak dibentuk hingga semester 1 tahun 2025. Tadinya saya mau laporkan dulu suku terbentuknya Des ini juga Pak Wamen, tapi karena waktu saya dikasih alokasi waktu hanya 10 menit. Jadi agar menyatukan persepsi, karena Des ini dibentuk diawali ketika ada pidato yang disampaikan Bapak Presiden dalam program 100 hari kinerja beliau, yaitu ketika ada rapat koordinasi seluruh kementerian lembaga terkait dan dihadiri oleh Forkopimda seluruh Indonesia. Ini Pak Gubernur masih ingat, bulan November tahun 2004, di mana beliau salah satu menyampaikan astacitanya, yaitu dalam rangka peningkatan pendapatan negara ekonomi, maka dibentuklah Des. Pak Menko langsung berinisiasi membentuk 7 Des, yaitu ketika itu Des Pemilu Kada, Des Pemberantasan Judi Online, Des Pemberantasan Penyelundupan, Des Pemberantasan Narkotika, kemudian Des
pencegahan dan pemberantasan tata kelola tindak pidana korupsi, dan DES yang ketujuh ini DES PPDN, kecepatan anti perusahaan negara. Dan kemarin sudah ada rencana lagi Pak ya, ada itu menindaklanjuti keinginan dari beliau, dalam hal ini cita Pak Presiden, ketika DES telah dibentuk, keluarlah surat keputusan Menku nomor 151 tahun 2024, di mana di sana memerintahkan memiliki tugas fungsi pembentukan untuk merealisasikan SK Menko 151 itu, dibentuklah tiga kelompok kerja, kalau sekarang diganti namanya Satgas ya Pak ya. Dan akan dibentuk 3 kelompok kerja yang membidangi masalah ekspor, impor, dan jasa. Sebagaimana amanat Presiden tersebut yang tertuang dalam Akta Cita, PPDN dibentuk melalui Kemenko 151 sebagai orkestrator sinergi 22 kementerian lembaga untuk mengamankan dan meningkatkan devisa negara. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat, kolaborasi ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pada laporan semester 1 tahun 2025, kami mencatat sejumlah capaian positif secara umum, yaitu cadangan devisa negara per Mei 2025 meningkat menjadi 152,5 miliar US dollar atau tumbuh sebesar 9,72% secara tahunan. Peningkatan ini ditopang oleh kinerja positif dari 3 sektor utama yang saya sebutkan. Pertama, sektor devisa hasil ekspor dengan mendorong penguatan regulasi melalui penerbitan beberapa peraturan pemerintah serta mengintegrasikan sistem pengawasan seperti Minerba dan automatic banking system untuk mencegah kebocoran PNBP. Dalam rangka pelaksanaan sektor devisa hasil ekspor ini, beberapa waktu yang lalu tim Satgas ini telah melakukan semacam sosialisasi dan edukasi ke beberapa daerah Pak Menko, ke Medan, kemudian ke Ujung Pandang dan ke Surabaya dalam rangka peningkatan dari sektor devisa ekspor. Kemudian dari sektor pembayaran impor melalui kebijakan pengendalian yang terukur agar terjadi penurunan penggunaan devisa untuk impor sebesar 24,8% yang turut menjaga neraca perdagangan kita tetap surplus. Sama seperti kegiatan hasil ekspor devisa ekspor, impor pun kami menghubungkan beberapa ekspor importir untuk agar mengutamakan penggunaan barang-barang EKDN dalam negeri, sehingga memperkecil importasi terhadap barang-barang yang memiliki kualitas yang sama di dalam negeri, sehingga pengurangan bisa untuk kita belanja ke luar negeri. Kemudian dari sektor jasa, kami berhasil meningkatkan literasi keuangan digital bagi pekerja migran Indonesia di dalam dan di luar negeri, serta mendorong transaksi QRIS, penggunaan QRIS antar negara bagi wisatawan yang tumbuh pesat hingga 252%. Jadi salah satu program kita dari sektor penerimaan devisa negara dari sektor jasa ini, kita juga sudah memberikan termasuk sosialisasi dan edukasi kepada calon PMI, pekerja migran Indonesia yang akan melakukan pelaksanaan pekerjaan di luar negeri. Tidak tindak lanjutnya di lapangan. Salah satu yang paling signifikan dan menjadi alasan utama kita berkumpul pada hari ini adalah penyelesaian aset negara yang dalam hal ini terabaikan. Berdasarkan inisiatif dan temuan dari DES PPDN, kami mengidentifikasi adanya stockpile biji boksit sisa penindakan hukum yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kemudian menindaklanjuti temuan ini dilanjutkan oleh DES PPDN membentuk satuan dengan memimpin serangkaian koordinasi dan beberapa kali melakukan rapat-rapat dalam rangka untuk mencapai kesuksesan ini. Langkah ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi teknis yang krusial dari Kementerian SDM dan pemerintah daerah, dalam ini Dinas SDM, serta sinergi erat dengan Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Melalui kerja keras bersama, hari ini kita siap meluncurkan pemanfaatan dan aset tersebut dengan asumsi potensi penerimaan negara sebesar kurang lebih 1,4 triliun rupiah.
Perlu kami garis bawahi bahwa potensi ini merupakan pendapatan tambahan di luar apa yang telah kami laporkan sebesar tadi, Pak, yang membuktikan betapa besarnya potensi penerimaan negara jika kita terus proaktif dan bersinergi dalam menyelesaikan masalah hukum ini. Sebelum menutup dalam laporan kami ini, bahwa langkah strategis yang telah diambil oleh Menko dalam pembentukan BES ini kita lihat sangat positif sekali, sehingga ada langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di daerah terhadap penyelesaian permasalahan ini. Tentunya dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat maupun bagi kalangan korporasi swasta, dan memberikan adanya kontribusi bagi negara tentunya dalam PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi tujuan hukum itu adalah kepastian hukum, adanya keadilan dan kemanfaatan. Ini termasuk bagian daripada kemanfaatan. Ketika sudah menemukan masalah di sini, kita mendorong untuk menyelesaikan, tentunya manfaatnya untuk negara. Yang tadi kita sampaikan bahwa dalam hal ini memberikan kontribusi PNBP. Oleh karena itu, masing-masing kementerian lembaga terkait dalam hal ini, mari bersama-sama kita mendukung penyelesaian temuan stockpile boksit ini agar dapat diselesaikan secepatnya. Kita yang berhampiran dengan Selat Malaka ini harus kita optimalkan bersama. Karena posisi yang strategis, maka pemerintah pusat memberikan privilege khusus kepada Pemprov Kepri. Kita ada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Pak. Batam, Rempang, Galang, beberapa pulau lainnya, dan saat ini hari ini dibahas perubahan PP 46 untuk nanti hampir semua pulau di Batam menjadi kawasan FTZ baru. Kemudian di Bintan juga kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, tapi masih inklaf, Pak Wamen. Sebagian di utara Pulau Bintan, di timur, dan di selatan Pulau Bintan, yaitu di Tanjung Pinang ini. Saat ini kita berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kemudian di Karimun, Pak, juga masih inklaf. Oleh karena itu kami sudah berkali-kali mengusulkan ke pemerintah pusat agar Bintan dan Karimun bisa ditetapkan menjadi kawasan FTZ menyeluruh. Karena kita baru selesai menyusun roadmap transformasi ekonomi Kepri yang kita beri tema Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia. Yang game changer utamanya adalah pembangunan jembatan Batam Bintan yang sedang kita proses final desainnya, Pak. Mudah-mudahan bisa resiprokal nanti antara Batam dan Bintan. Kita ada 5 kawasan KIK, Pak. Beberapa sudah eksis. Di Batam ada 4 dan di Lingga ada 1, 6, Pak. 1 di Bintan yaitu industri hilirisasi boksit yang sekarang baru menghasilkan grade alumina Indonesia. Yang tepung putih itu, Pak, baru memanfaatkan bahan baku sekitar 2 juta ton per tahun, dan tahun depan diperkirakan akan menggunakan bahan baku sebesar 6 juta ton karena mereka sudah akan menghasilkan produk akhir atau produk enggot itu, Pak, dan produk-produk bentuk lainnya seperti blok-blok pesawat, kemudian kaleng-kaleng Coca-Cola dan lain sebagainya. Potensi Kepri ini yang utama adalah industri, Pak. Kemudian yang kedua pariwisata. Kita provinsi terbesar ketiga kunjungan wisata di Indonesia. Kemudian juga kita memiliki potensi ikan yang cukup besar dengan potensi lestari 1,3 juta ton per tahun. Dan kita memiliki beberapa sumber tambang antara lain pasir silika, kemudian timah, dan juga granit, dan kemudian bauksit, Pak. Dan alhamdulillah dari surat yang dilayangkan oleh Pemprov Kepri sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2022 mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Pemprov Kepri melaporkan keberadaan stock file karena 2014 11 Januari terhitung ekspor boksit sudah tidak dibenarkan karena ada program hilirisasi pengolahan boksit di Indonesia ini. Dan dari hasil inventarisasi ada 82 titik yang potensinya tentu nanti akan dihitung dan diinventarisasi kembali. Barangkali itulah yang menyebabkan kehadiran kita pagi hari ini.
Dan kami tentunya berterima kasih kepada Kemenko Polkam, kemudian Jaksa Agung, kemudian juga Kementerian Keuangan, kemudian SDM, dan juga KSP. Mudah-mudahan kolaborasi kita bersama ini akan menghasilkan bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Hanya terakhir Pak, kami berpesan sedikit aspirasi dari masyarakat kita, DPRD kita. Kiranya kalau nanti ini sudah menghasilkan devisa bagi negara, mungkin ada bagian juga nanti yang diberikan buat daerah untuk memperkuat fiskal kita Pak, karena kepulauan ini memang literasinya mesti kita tangani secara khusus, apalagi ini perbatasan negara. Ya, jadi kita terus membangun sense of belonging masyarakat bahwa mereka adalah warga Indonesia yang bangga dan juga bisa menjadikan ini lebih baik dan lebih maju lagi. Kalau indikator makroekonomi sosial Pak, alhamdulillah happy semua berada pada urutan strata terbaik dan kita bisa bersaing dengan provinsi-provinsi besar. Tapi kalau kami uraikan lagi nanti terlalu panjang. Termasuk juga perang militer, perang fisik, Kamboja, Thailand sudah mulai saling serang ya. Dan tentu ini juga dapat mengganggu mata rantai pasokan global. Sehingga penting bagi kita semua untuk saling bersinergi dan kolaborasi dan bekerja keras memberikan ketahanan nasional yang semakin kuat. Bapak sekalian ya, kami kejaksaan dalam konteks ini tentu tidak hanya menampilkan suatu penjaga ketertiban hukum, tetapi juga tentu kami juga berkomitmen untuk memberikan peran kontribusi positif bagi pembangunan, karena tentu dalam negara modern peran jaksa, peran APH tidak semata-mata bagaimana masyarakat aman tertib, juga juga berkontribusi sebagai kesejahteraan masyarakat. Nah hari ini kita menyaksikan tadi ada kurang lebih 2.450 ya Pak Menteri metric ton itu yang sudah kita bisa selamatkan dan sudah mempunyai kekuatan ditetapkan oleh pengajuan oleh teman-teman jaksa dengan instrumen Perma 1 2013 tentang penyiasatan kekayaan dan tidak punya pencucian uang maupun dari negara lain. Kalau semata-mata kita hanya fokus pada orang, tidak bukan kebijakan. Sekarang kalau sekalian boleh melihat misalnya, ketika pelaku-pelaku dari kemudian bandar kita hukum seumur hidup setahun aja, karena apa? Duitnya masih banyak, asetnya bisa kemudian mengendalikan bahkan dalam lapas sekalipun yang kemudian melakukan transaksi ekonomi. Nah, kita boleh coba geser dalam hukum itu pada pendekatan yang di berbagai daerah disebut dengan non confusion based asset forfeiture. Jadi pendekatan berbasis pada orang, pada harta benda yang tidak semata malu pada hukum orang dan juga masalah masyarakat. Lalu sekalian yang saya hormati, tentu kerja keras Pak Wamenko Polkam dalam mengenalkan kami, mengkoordinasi kami dalam hal des PPD ini memberikan andil yang positif. Hari ini bauksit yang jumlah cukup besar dengan nilai kurang lebih 1,4 ya triliun rupiah mungkin ini bisa diberikan sumbangsi pada negara, sehingga ada pemasukan buat negara ya Pak Sapali ya, sebagai pertimbangan nanti bukan pajak, sehingga bisa nanti memutar bahkan bisa mendorong yang ekonomi lebih lagi. Nah tentu harapan kami dari Kejaksaan Agung dan Des PPD ini, semangat ini bisa kemudian menjadi virus kebaikan, menjadi pemantik buat nanti perkara-perkara yang lain, hal-hal yang terjadi yang lain. Saya di Biduk, Bapak Ibu sekalian, banyak juga perkara illegal mining, kemudian juga illegal logging yang kami coba Pak untuk juga melakukan verifikasi ini. Karena saya katakan pada teman-teman Kajati, teman-teman Kajari, teman-teman di wilayah, kalau kalian kemudian fokus pada orang, maka kontribusi positifnya, impact-nya itu kurang. Jadi kalau kemudian kalian juga fokus pada korporasinya, pada kemudian juga
mengamankan aset apakah ini keuntungan ilegal tadi, maka boleh akan memberikan dampak yang bisa jauh lebih baik daripada pendekatan komunis aspek. Dan setelah masyarakat telah menjawab mengambil sukacita. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada gubernur kapal yang capai ini dan kami di mana indeks pendidikan, kemiskinan dan lain sebagainya itu yang berada di kemudian ini juga bisa merembet ke kabupaten kota yang ada di sini sehingga betul-betul juga bisa menunjang lagi visi-visi dari presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya berjudul Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 menyebutkan bahwa kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Tahun 2024, neraca dagang kita berhasil surplus lebih 1,04 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 406 nasional mengatakan tambahan saya sampaikan ini beberapa kali saya diskusi dengan Pak Bali, Menteri Desa itu. Beliau sangat peduli kepada pemerintah daerah. Ketika ada orangnya jalan itu rusak oleh katakan apa, tapi memperbaiki terus apa kontribusinya katakan box itu kepada pemerintah ya masih kecil. Mudah-mudahan peraturan perundang-undangan pada pemerintah sebesar 1,4 triliun rupiah. Ini adalah bukti bahwa ketika kita mau bekerja sama, kita mampu mengubah masalah menjadi potensi dan mengubah potensi menjadi kontribusi nyata bagi negara. Ini adalah kemenangan bagi semangat kolaborasi. Dan momentum ini tadi saya ngobrol dengan Prof. Asep, ini akan menjadi model baru karena Maluku ada emas juga masih baru kan berkala dan konsekuensi dari itu yang membuktikan bahwa pendekatan lintas sektoral yang dikoordinasikan oleh BPDN sangat efektif. Saya perintahkan agar model kerja seperti ini direplikasi untuk menyelesaikan potensi-potensi penerimaan negara lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah sadar akan tantangan eksternal seperti ketidakpastian geopolitik global. Itu karena itulah upaya seperti kita lakukan hari ini menjadi semakin krusial dengan mengoptimalkan sumber daya domestik. Kita sedang membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Saat ini pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 tentang devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam, di mana melalui tersebut ekspor di sektor pertambangan atau minyak dan gas bumi. Semoga langkah awal ini berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi penerimaan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kepulauan Riau. Mari kita terus bekerja keras, bersinergi, dan berinovasi untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Model prosedurnya gimana selanjutnya? Baik, jadi Pak Wamen saya coba memberikan tanggapan atas pertanyaan bahwa 2,2 juta metrik ton biji boksit yang ada di Kepri ini memang berasal dari ada beberapa titik yang hasil dari penetapan yang dikeluarkan oleh putusan pengadilan itu di 14 titik yang ada di
Kemudian ada di 2 kabupaten lain, yaitu Kabupaten Mimika dan satunya itu ada juga, tapi tidak masuk dalam penetapan keputusan pengadilan negeri tertinggi. Dan untuk penyelesaiannya itu tentu mekanisme yang ada setelah dilakukan appraisal terhadap tumpukan-tumpukan boksit yang ada tersebar di 14 titik tadi, itu akan dilakukan appraisal independen yang telah ditunjuk oleh SDM, yaitu Tekmira, yang akan melakukan survei, berikut melakukan pengambilan sampel dan menguji terhadap kualitas maupun kuantitas. Jadi jumlah yang ada itu bisa bertambah, kuantitasnya bisa juga turun karena masalah waktu tadi cukup lama dari tahun 2014, dan kualitasnya bisa meningkat. Tadi menurut penjelasan Pak Gubernur dan Pak Wamentu mengatakan bahwa karena dia terpapar, kena hujan, kena panas, otomatis kualitasnya akan meningkat. Nah, inilah nanti akan dinilai oleh Tekmira berapa real harga yang akan diputuskan dalam lelang ini. Tentu lelang ini sangat terbuka dan transparan akan dilakukan. Siapa punya kemampuan silakan ikut. 1,4 triliun itu baru potensi yang akan diterima oleh negara dalam bentuk setelah dia dilakukan pemurnian oleh pemenang lelang, maka dilakukan ekspor. Jadi tidak dalam bentuk bahan baku hasil penambangan itu, tetapi setelah dilakukan pemurnian oleh smelter, maka dia akan dilakukan penjualan ke luar negeri. Nah, dari penjualan itulah akan mendapatkan devisa bagi negara. Cukup tidak? Itu 1,4 triliun rupiah. Nah, disampaikan oleh Ses tadi itu secara kuantitatif ya itu mungkin turun karena 14 tahun biji kena hujan ya. Tetapi secara kualitatif itu pasti akan naik. Kenapa? Karena umur boksit itu juga tambah 11 tahun dan itu makin bagus ya. Nah itu akan disurvei dulu ya, kemudian setelah itu tentunya dilelang secara tadi sampaikan secara terbuka ya. Kemudian ya saya terus terang berharap lelang itu jangan jauh-jauh jatuhnya di orang triliun lah seharusnya ya kan, dan ngolahnya di mana, smelter itu sudah ada, kita akan melihat nanti ya. Jika itulah saya katakan saat smelter ini katakan beroperasi, kita bayangkan kan serapan tenaga kerja kita luar biasa ya. Kemudian ada pendapatan negara di situ, saya katakan kontribusi pendapatan negara juga akan diberikan pada porsi yang cukup besar kepada pemerintah daerah. Kira-kira demikian. Ada tambahan Pak? Siapa Pak? Langkah selanjutnya dalam hal penyelesaian terhadap boksit yang ada di DPI, tentu yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa setelah ini diserahkan kepada BPN, tim Satgas BPN ini menindaklanjuti dengan menunjuk appraisal tadi yang sudah disepakati waktu tenda. Nah kemudian dari hasil appraisal ini tadi akan diserahkan kepada KPKNR, perwakilan negara. Dalam ini KPKNR di Batam, dan dalam ini perwakilan negara itu melakukan kegiatan negara. Dan ini bebas, transparan. Siapa yang memiliki kemampuan silakan ikut. Tentunya dia akan menyampaikan dulu uang jaminan ya Pak, biasa seperti itu. Uang jaminan nggak kecil, 1 triliun gitu. Nah kalau ditunjuk sebagai pemenangnya dari segi aspek kemampuan teknis maupun kemampuan finansial, maka itulah akan dimenangkan. Apakah kembali uang jaminan tentu dikembalikan setelah ditunjuk siapa sebetulnya? Ternyata ada, dan ternyata pihak kepolisian, Pak Kapolda ya, telah membentuk Satgas ya, Satgas Peningkatan Penerimaan Devisa Negara ya, itu sudah membentuk. Artinya tentunya teman-teman dari kepolisian Republik ini melihat ada sesuatu ya. Dan apakah hanya modal-modal itu? Tidak, termasuk pajak itu adalah upaya untuk peningkatan pembinaan demikian dari kementerian itu kan salah satu itu kan, sehingga waktu Satgas Peningkatan
Ikatan Penerimaan dari Negara dibentuk, Menteri Keuangan sangat mengapresiasi langkah dilakukan oleh Polri, termasuk dari Kementerian Keuangannya sendiri. Ya. Dirjen Bea Cukai saja telah membentuk berapa satgas. Ya. Satu contoh, umpamanya kalau dari Dexbek yang terbentuk, pasti dari pemberantasan dan pencegahan dan pemberantasan korupsi itu kan sudah nilai tambah. Ya. Yang nggak bisa kita hitung secara devisa adalah narkoba. Nilainya sekian yang dia itu oleh Lantamal kan besar, tapi kan kita nggak bisa jual, kita harus buang, musnahkan. Tetapi yang kita hitung, ya, berapa orang yang mampu diselamatkan dari operasi itu. Jadi kita tidak melihat dari sini. 2, 3. Mohon izin Bapak untuk kepotong tangan kanannya dengan penuh semangat. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih untuk sesi cek 1, 1, 2, 3. Sekali lagi salam panjang. Salam. Baik, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Hadirin pemundangan yang kami hormati, Gunung Daya dan selamat pagi. Om, ke sana, di mana mobil? Pen lanun deh Pak ya? Oh siap.